Saya sih yakin, publik juga yakin, mereka itu tidak sendirian. Pasti ada orang besar di belakangnya. Siapakah orang besar itu? Apakah Pak Budi Ari? Penting untuk memeriksa dia, apakah dia hanya ketiban sial punya anak-anak buah yang seperti itu. Kembali lagi bersama The Power of Netizen, suara netizen. Dan kali ini pembahasan kita akan melihat nih apa komentar para netizen di kasus Budi Ari ini. Oke, akankah Budi Ari jadi tersangka judi online? Berikut ini dari media Indonesia. Iya, kenapa dia menjadi pusat perhatian 2 pekan terakhir ini? Karena ada 11 pegawai Kementerian Kominfo ya, sekarang Komdigi ya, Kementerian Komdigi itu ditangkap oleh pihak polisian dan 2 diantaranya memiliki kedekatan dengan Pak Budi Ari kan. Iya. Itu ya, silakanlah Mas Jaka yang memulai dulu biar hangat ini. Iya, ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama mungkin begini, kok begitu cepat? Setelah Pak Prabowo dilantik hanya 2 minggu, polisi langsung bisa mengungkap mereka yang selama ini melindungi situs-situs judi online kan? Ordal dalam. Tapi memang mafia kan, setiap mafia itu kan begitu kan, pasti melibatkan orang dalam. Tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam. Nah, selama ini kan judi online kenapa semakin marah, semakin merajalela, semakin menggila itu kan? Ya publik betul-betul meyakini ada orang dalam yang ikut membantu. Kenapa mereka terus eksis? Meskipun katanya sudah banyak upaya untuk men-take down situs, katanya Kemenkominfo itu sudah jutaan yang diblokir, tetapi faktanya kan semakin marah. Berarti memang masih ada persoalan yang ada kan, dan persoalan itu berhasil diungkap pihak kepolisian hanya 2 minggu setelah presiden baru. Terus pertanyaannya ya, selama ini apakah polisi sebenarnya sudah mengetahui ada orang dalam di Kemenkominfo tetapi tidak bisa, tidak mau, atau karena ada sesuatu sehingga mereka tidak mengungkapnya, atau karena ada perintah dari orang-orang kuat agar dia tetap dilindungi. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan publik yang belakangan mulai terjawab kan. Tetapi kan pertanyaan ini kan masih panjang. Apakah hanya mereka yang melindungi judi online? Apakah ada orang-orang yang lebih kuat yang berada di belakangnya sehingga bandar-bandar judi online itu masih tetap saja eksis? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kembali dijawab oleh pihak kepolisian. Kita betul-betul mengapresiasi pihak kepolisian setelah selama ini terus terang banyak publik juga yang agak berpretensi negatif pada pihak kepolisian. Kok sudah berbulan-bulan sejak Pak Jokowi memerintahkan pemberantasan judol, tetapi bandar-bandar besar tidak juga diungkap. Bahkan kalau kita ingat waktu itu bulan Juni ya kalau tidak salah, katanya pemerintah sudah mendeteksi adanya 4 bandar besar dan tinggal ditangkap, tetapi sampai sekarang juga tidak ditangkap. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti harus diberikan jawaban oleh para penegak hukum, dan ini menurut saya tugas kepolisian. Dan saya sih yakin, publik juga yakin, mereka itu tidak sendirian. Pasti ada orang besar di belakangnya. Siapakah orang besar itu? Apakah Pak Budi Ari? Karena publik kan banyak sekali yang menuntut kan, Pak Budi itu harus diperiksa, harus diusut, apakah dia terlibat atau tidak. Karena ya itu, sekali lagi, mafia itu tidak mungkin bergerak hanya melibatkan para orang-orang kecil, tapi ada orang besar yang punya kekuatan besar di situ. Iya, terkait orang dalam Kemenkominfo ini ya, Kemenkomdigi ini memang banyak keanehan. Yang pertama ada yang berinisial Adi Kiswanto. Adi Kiswanto itu sebelumnya gagal dalam tes CPNS. Akhirnya tetap dipekerjakan di situ, gitu kan. Terus kemudian ada juga teman dekatnya Pak Budi Ari, misalnya Zulkarnain Apriliantoni ya. Dan dia yang merekomendasikan AK ini. Kita bayangkan sosok yang sebenarnya gagal sebelumnya dalam tes CPNS, kemudian dipekerjakan untuk urusan yang sangat serius gitu loh.
sangat esensial gitu. Dan dalam satu kesempatan Pak Budi Ari juga menyampaikan bahwa untuk urusan teknis seperti pemblokiran itu tidak perlu ijazah kan, itu juga aneh gitu loh gitu. Nah sekarang giliran Mas Kunto lah. Nah, jadi sebenarnya aparat kepolisian ya apapun lah, siapapun yang terkait dengan urusan judi online ini punya kemampuan nggak untuk membereskan urusan judi online. Satu, kalau punya kemampuan, sebenarnya punya kemauan kan? Kalau soal kemauan, balik lagi pertanyaan tadi kan, bahwa sebenarnya mampu karena begitu berapa hari, berapa minggu atau bahkan berapa hari sebenarnya kan, setelah pemerintahan baru dilantik, polisi udah bisa mengungkap berapa orang dalam. Artinya kan secara kemampuan sebenarnya mereka mampu. Bahkan mungkin sudah mengantongi benar nama-nama itu. Persoalannya memang tadi di yang kedua, kemauan. Nah, kemauan ini apakah ada karena faktor ada orang yang levelnya lebih di atas yang melindungi sehingga polisi tidak mau atau tidak mau mengungkap lebih jauh ketika sebelum Prabowo dilantik, atau ada sebab-sebab lain. Tapi artinya saya kira polisi mampu kalau soal kemampuan. Atau ada satu lagi, punya kemampuan, punya kemauan, tapi punya keberanian tidak? Keberanian dan kemauan itu hampir di sama level yang hampir sama lah. Karena kemauan dan keberanian itu ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi dua hal itu kan. Ada orang-orang kuat yang mungkin melindungi. Ya antara kemauan dan keberanian itu memang yang menjadi persoalan sih. Bukan soal kemampuan lagi saya kira ya. Kita bayangkan aja tanggal 21 atau 20 Oktober Presiden dilantik, 21 Menteri dilantik ya, Menkom Diki. Tanggal 1 November udah mulai ini penggeledahan. Artinya belum sampai 2 minggu. Udah 2 minggu ya. Belum sampai 10 harian ya. Mungkin ya memang memang sudah ada nama-nama. Jangan nama-nama itu sudah ada lama. Jadi memang tinggal mengeluarkan, tinggal langkapnya aja kapan gitu ya. Artinya memang dugaan-dugaan publik bahwa ada, ya kita sebut Pak Budi Ari sebagai menteri itu memang ada keterlibatan di situ. Kemudian kenapa kemudian polisi tidak menangkap atau menggeledah Kominfo ketika masa pemerintahan sebelumnya? Mungkin ada kecurigaan seperti itu jadi beralasan, sangat beralasan. Apalagi dia ikut menjelaskan soal AK tadi. Itu kan sebenarnya mengonfirmasi bahwa kenapa AK akhirnya diterima masuk dia kan sebenarnya berarti dia tahu proses seperti itu dan dia mungkin juga tahu fungsi AK ini sebagai apa. Dan kalau tidak salah AK itu atas keputusan dia kan akhirnya diterima kan? Atas keputusan Pak Budi Ari setelah direkomendasikan oleh Zulkarnain, Antoni. Ya makanya kan dugaan-dugaan itu kan akan semakin menguat di publik kan bahwa ya ini tidak sangat diduga tidak terlepas dari keberadaan Budi Ari sebagai seorang menteri. Suara netizen, apa kata netizen? Jangan main-main sama netizen Indonesia karena banyak peristiwa penting yang sudah diungkap, diiris tipis-tipis, dibongkar semua oleh para netizen. Oke, baik, kita langsung aja. Yang pertama di sini ada dari Nusa Explorer. Disampaikan di sini ini 8 hari yang lalu ya, Projo sama dengan pro judi online. Mulyono, Fufufafa, CS Indonesia hancur lebur, dan ini direspon oleh 13 balasan dan mendapat 195 like. Pasti jadi tersangka kalau hukum dan keadilan ditegakkan. Bagaimana menurut Anda guys? Ini disampaikan Saifruddin Sinaga 7709 dan mendapat 113 like dan 8 balasan. Oke, kami tidak akan membahas semuanya. Kami coba akan melihat the best comment aja yang kurang lebih 10 teratas. Dan untuk respon-responnya kalian bisa ngecek sendiri. Dan di sini ada Set Nugroho 5780
setuju si Budi Ari ini diperiksa dan pastikan jadi tersangka atau tidak agar kabinet ini benar-benar bersih dari orang-orang korup. Gaspol Presiden Prabowo. Dan ada yang komentar harus diproses hukum nih dari GB Pope 2668 dan dari N People. Menurut saya kebodohan, kemiskinan dan kesehatan disetir supaya masyarakat mudah diarahkan. Benar juga ya, siapa yang setuju nih? Tolong komentarnya di kolom komentar ya. Dan direspon 89 dan ada 13 balasan. Dari Ilulan War 5136, harus dan wajib Budi Ari diperiksa biar rakyat tenang. Pas direspon 43 like dan 2 balasan. Ada Mercy Me 3400, Judi Ari pelindung Budi online. Maksudnya apa nih? Judi Ari atau jadi Judi Ari pelindung Budi online. Wah, nggak tahu deh, tulis komentar kamu ya apa maksud dari Mercy Me. Ini direspon 32 orang dan 2 balasan. Ada Siduri P 6452. Bila itu benar terjadi, alhamdulillah, artinya Indonesia kembali menjunjung tinggi hukum di atas segalanya. Amin. Direspon 19 orang dan 2 balasan. Dan ada dari Bowo, Mas Bowo, Budi Ari harus dan wajib jadi tersangka. Dan ini direspon 27 dan 1 balasan. Yang terpenting adalah bakti yang kuat siapapun dia. Yang terpenting adalah bukti yang kuat siapapun dia. Hukum kebenaran sejati harus ditegakkan di bumi NKRI tercinta. Betul sekali. Dari Samuel Gumilia 7824, direspon 41 like dan juga 3 balasan. Dari Hani Muhammad D3D, ketegasan yang saya harapkan kepada Presiden Prabowo. Sejarah mencatat harapan rakyat terakhir kali di tangan Pak Prabowo. Direspon 23 dan 3 balasan. Jadi harapan kita sama Presiden Bapak Prabowo ya. Dan berikutnya ASWB hidup Prabowo berantas peninggalan Jokowi menuntut judi online merajalela. Amin. TJD ini banyak bahasa singkatan. Tolong dibantu ditulis di kolom komentar. Ini maksudnya apa nih ya? Dari Pranajaya 3370 dan dari Mr. Peripi. Lanjutkan, ungkap Fufufafa dan penjarakan by Paripi. Oke, maju terus, di like oleh 13 orang. Dan yang terakhir, tangkap Budi Ari, ada 84 orang yang merespon. Oke guys, bagaimana menurut kamu? Ayo kita bersuara, buktikan para netizen ini mempunyai juga hak suara untuk menyampaikan kepada pemerintah nih bahwa jangan main tebang pilih. Buktikan hukum itu semuanya untuk semuanya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.